Yo halo guys, apa kabar semuanya? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Film yang akan Mimin bahas kali ini adalah aksi seru dari seorang pria dalam mengungkapkan kematian dari teman-temannya. Dijamin filmnya keren abis. Mimin gak mau berlama-lama di awal, mending kita langsung aja let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang sedang memaksa seseorang untuk memberitahukannya sebuah rahasia. Setelah orang itu memberitahukannya rahasia itu, ia memberikan minuman yang berisi racun, hingga orang itu tak sadarkan diri. Seorang pria itu ternyata hanya menyamar dan ia bernama Ethan. Di sisi lain, menampilkan Jim yang sedang menonton sebuah video yang berkaitan dengan misi mereka selanjutnya. Misi itu adalah untuk menemukan seorang pengkhianat yang bernama Golitsyn. Jim juga mendapatkan bantuan dari beberapa orang nantinya untuk bekerja sama menangkap si pengkhianat. Scene lalu berpindah di kota Praha. Jim mengumpulkan semua anggota timnya untuk membagi tugas dalam misi menangkap Golitsyn. Kelompok mata-mata itu terdiri dari Jim, Ethan, Jack, Sarah, Hannah, dan juga Claire. Seluruh anggota memiliki peran masing-masing dan setiap anggota memakai kacamata yang berfungsi untuk merekam yang terhubung satu sama lain. Aksi mereka pun dimulai dari sebuah pesta. Ethan, Sarah, dan Hannah menyamar menjadi tamu di pesta itu, sedangkan Jack bertugas untuk mengatur elevator yang akan mereka gunakan. Kedatangan Ethan disambut oleh seorang pria, lalu datanglah Sarah yang memberitahunya bahwa Golitsyn ada di tangga. Sedangkan Hannah mengawasi Golitsyn menggunakan kacamatanya. Sarah menyemprotkan parfumnya ke arah Golitsyn sehingga kacamata milik Hannah dapat mendeteksi keberadaannya. Sarah kemudian membawa Ethan menuju area rahasia. Sebelum itu, identitas Sarah diperiksa oleh petugas. Jack bertugas untuk membuat identitas palsu Sarah agar mereka dapat diperbolehkan masuk ke area rahasia. Ethan dan Sarah memasuki elevator yang di atasnya terdapat Jack. Di area rahasia itu, Ethan melepaskan kacamata miliknya, lalu mengatur posisi monitor agar mereka dapat merekam dengan jelas aksi mencuri Golitsyn. Tapi ternyata masalah kecil pun terjadi. Elevator yang mereka gunakan tiba-tiba tak bisa dikendalikan oleh Jack, yang mengharuskan Ethan dan Sarah keluar menggunakan jalan lain. Golitsyn yang sudah berada di area rahasia mulai mencuri data-data di sana. Setelah aksi Golitsyn terekam, Ethan melepas topeng samarannya, kemudian pergi bersama Sarah. Tak lupa, Ethan memberitahu Hannah bahwa misi mereka sudah selesai. Namun, Jack yang masih berada di atas elevator tiba-tiba tak bisa mengendalikan elevator itu hingga ia terimpit ke atas dan tewas mengenaskan. Golitsyn yang menunggu liftnya muncul terpaksa keluar melewati jalan yang sama seperti Sarah dan juga Ethan. Jim khawatir ada yang tidak beres pada misi mereka. Ia memerintah Ethan untuk membatalkan rencana mereka. Tapi Ethan berkata bahwa ia tak bisa. Mereka harus menyelesaikan misi ini. Jim keluar dari ruangannya. Ia berkata pada Ethan bahwa mereka disergap. Ethan yang masih mempertahankan keinginannya terpaksa meninggalkan Sarah untuk memeriksa keadaan. Namun ia malah melihat Jim yang ditodong pistol kemudian ditembak dan terjatuh ke sungai. Ethan segera berlari untuk menyelamatkan Jim, tetapi ia terlambat. Ethan kemudian menghubungi Sarah untuk membatalkan misi mereka. Namun, ia tak mendapatkan balasan. Ethan pun berlari kembali untuk menemui Sarah. Di tengah perjalanannya, ia melihat Hannah yang baru saja memasuki mobilnya, lalu ledakan pun terjadi dari mobil yang ditumpangi Hannah. Sedangkan Sarah berjalan mendekati Golitsyn dan ia melihat Golitsyn yang ditusuk menggunakan pisau oleh orang tak dikenal. Sarah pun terkena tusukan itu. Tak lama kemudian datanglah Ethan. Ia menemukan dua orang itu sudah tewas. Ethan memeriksa saku Golitsyn untuk mengambil DVD darinya. Namun ia lagi-lagi tak menemukannya. Kapal polisi yang berpatroli membuat Ethan harus segera pergi menuju tempat telepon umum untuk menghubungi atasannya yang bernama Kittredge. Setelah mengatakan semua yang terjadi pada Kittredge, Ethan pergi ke suatu restoran untuk menemui sang atasan. Awalnya, Kittredge berkata bahwa ia ikut berduka atas meninggalnya seluruh anggota tim Ethan. Lalu, Ethan bertanya pada Kittredge tentang hal-hal janggal, yaitu adanya tim lain yang memata-matai dirinya dan agen lain. Kittredge kemudian berkata bahwa agen-agen itu bertugas mengawasi Ethan dan Golitsyn sebenarnya bukanlah tersangka mereka. Golitsyn hanya digunakan sebagai umpan untuk mengetahui pengkhianat sebenarnya.
Dan Kittredge menuduh Ethan lah tersangkanya. Tuduhan ini didasari atas kedua orang tua Ethan yang dulunya miskin secara tiba-tiba menjadi kaya karena adanya uang yang masuk ke rekening ibu Ethan, ditambah lagi kejadian barusan yang hanya menyisakan Ethan sedangkan agen lainnya tewas mengenaskan. Amarah Ethan memuncak, ia baru saja difitnah. Ethan mengeluarkan permen karet yang dapat meledak ke arah akuarium, lalu akuarium itu pun meledak dan dimanfaatkan Ethan untuk melarikan diri sebelum tertangkap. Ethan pergi ke sebuah bangunan tak berpenghuni, lalu memecahkan bolam lampu menggunakan jasnya untuk ditaburkan di lantai. Di sisi lain, Max segera mencari job 314 yang diucapkan oleh Kittredge. Berkali-kali Ethan mencari kata kunci yang pas, tetapi tak berhasil juga. Max kemudian melihat sebuah Alkitab lalu mencari Ayub 3 ayat 14. Setelah membaca ayat itu, Ethan berhasil menemukan kata kuncinya lalu mengirimkan pesannya pada Max. Setelah berhasil mengirimkan pesannya, Ethan berhalusinasi kedatangan arwah Jim. Ethan tampak tertekan, lalu perlahan kesadarannya kembali. Ternyata orang-orang yang datang adalah Claire. Ethan mengira Claire sudah tewas bersama Hannah di dalam mobil, namun nyatanya tidak karena Claire berhasil selamat setelah keluar dari mobil. Wake up, Claire! Jim's dead! They're dead! They're all dead! Ethan memeriksa Claire untuk berjaga-jaga, namun nihil. Claire tak membawa apa-apa. Keesokan paginya, pesan yang dikirimkan Ethan terbalas juga. Ethan diajak untuk bertemu di suatu tempat, dan setelah menemui seorang pria yang mungkin adalah utusan Max, Ethan dimasukkan ke dalam mobil dan wajahnya ditutup. Setelah berada di hadapan Max, penutup itu dibuka. Ethan menyampaikan keinginannya pada Max bahwa ia menginginkan uang $150.000. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan apa yang selama ini Max cari, yaitu disk berisi data-data penting. Disk yang dijual oleh seseorang bernama samaran Ayub adalah disk palsu yang berisi pelacak. Max tak percaya pada perkataan Ethan, maka Ethan menyuruh Max untuk mencobanya. Dan benar saja, tak lama setelah itu datang beberapa orang mengepung tempat itu, termasuk Kittredge. Orang-orang itu mencari keberadaan Ethan dan Max, yang untungnya mereka sudah pergi dari sana. Di dalam mobil Max, Ethan membuat kesepakatan dengannya. Max yang akhirnya percaya pada Ethan menyetujui kesepakatan itu, yaitu ia akan membayar Ethan sebesar $10 juta jika Ethan berhasil mendapatkan data-data penting yang selama ini ia cari. Scene lalu berpindah menampilkan Ethan dan Claire yang kini berada di kereta bersama dengan dua orang, yaitu Luther dan Krieger. Ethan mengajak kedua orang itu untuk melakukan misi pencurian data daftar NOC. Ethan menjelaskan sistem keamanan ruangan yang akan mereka masuki nanti. Ruangan itu hanya dapat diakses oleh satu orang, yaitu William Donlow. Pertama, pengenalan suara dan kode akses 6 angka. Lalu dia harus melalui pemindaian retina mata, dan yang terakhir adalah kartu kunci elektronika ganda untuk bisa membuka pintu ruangan inti. Tak hanya itu, ada 3 hal lain yang harus mereka perhatikan, yaitu kepekaan suara, pendeteksi suhu, dan lantai yang peka pada tekanan. Jika beban naik sedikit saja, maka alarm akan berbunyi. All 3 systems are state of the art. Luther bertanya apakah mereka benar-benar akan melakukan hal gila itu. Dengan yakin, Ethan menjawab iya. Scene kemudian berpindah di kota Langley, tepatnya di kantor CIA. Luther sudah berada di ruangannya untuk meretas sistem mereka. Claire menyamar menjadi seorang pegawai di kantor itu, sedangkan Ethan dan Krieger menyamar menjadi petugas kebakaran. Seorang petugas CIA datang memeriksa Ethan dan Krieger, lalu Krieger segera melawannya hingga petugas itu tak berdaya. Di sisi lain, Claire sudah duduk bersebelahan dengan William, lalu menyemprotkan cairan ke dalam minuman milik William. Claire juga menempelkan sesuatu di baju William agar Luther dapat melacak keberadaannya. Ethan dan Krieger memanjat dinding lalu tiarap menuju atap ruangan. Setelah tepat berada di ventilasi, mereka menggunakan suatu alat untuk menghalangi sinar laser mengenai mereka. Kemudian tubuh Ethan keluar secara perlahan, sedangkan Krieger menahan tali yang Ethan gunakan. Di sisi lain, Luther memperhatikan layar monitor yang menunjukkan pergerakan William menuju ruangan. Ethan yang belum melakukan apa-apa terpaksa bergelantungan di atas William. Tak lama kemudian, William memuntahkan isi perutnya lalu pergi ke toilet. Ethan kembali melanjutkan aksinya dengan menginjak meja monitor untuk bisa memasukkan disk yang ia bawa. Luther mengucapkan kode untuk bisa mengakses data yang mereka cari. Di sisi lain, Krieger tampak kesusahan menahan berat badan Ethan, ditambah lagi dengan adanya seekor tikus yang melewati Krieger membuatnya tanpa sengaja melepaskan pegangan tali sehingga Ethan pun terjatuh. Untungnya Krieger segera menahan tali itu dan Ethan yang berusaha untuk tak menyentuh lantai, ditambah lagi keringat Ethan yang bercucuran hampir saja mengenai lantai, tapi untungnya Ethan segera menghalaunya menggunakan tangan.
Luther memberitahukan mereka bahwa William akan segera kembali memasuki ruangan itu. Krieger pun menarik talinya. Tali yang bergesekan dengan ujung ventilasi membuat suara dan suhu yang meninggi. Ethan mengambil DVD yang dimasukkannya ke dalam mesin, lalu Krieger dengan cepat menarik Ethan. Saat Krieger hendak membantu Ethan untuk naik, tanpa sengaja pisau yang ia bawa terjatuh dan tertancap tepat di meja. William yang kembali ke ruangan itu pun melihat pisau itu. Ia mendongak ke atas untuk melihat ventilasi dan yang terlihat normal-normal saja. Namun saat ia memeriksa monitor, ia mendapatkan pemberitahuan bahwa baru saja ada yang mengunduh data daftar NOC. William pun segera menghubungi Kittredge. Di sisi lain, Ethan melemparkan gas beracun sehingga orang-orang dievakuasi. Lalu bersama ketiga orang lainnya menyamar menjadi pemadam kebakaran yang menyelamatkan para korban. Scene kemudian berpindah di mana kini keempat orang itu berada di London. Ethan mengirimkan pesannya pada Max untuk memberitahunya bahwa ia berhasil mendapatkan data yang Max inginkan. Lalu datanglah Krieger mengganggu Ethan dan berkata dengan angkuh bahwa Ethan tak akan bertemu dengan Max karena DVD itu ada di tangannya. Lalu Ethan mempermainkan Krieger dengan berkata bahwa DVD yang sebenarnya ada di tangannya. Sedangkan yang ada di tangan Krieger adalah yang palsu. Krieger pun tertipu sehingga ia melemparkan DVD itu ke tempat sampah. Ethan kemudian mengambil DVD itu karena ternyata DVD yang asli adalah DVD yang dibuang Krieger. Ethan mempercayakan DVD itu pada Luther dan ia berpesan pada Luther untuk menjaga DVD itu apapun keadaannya. Di sisi lain, Claire kemudian memanggil Ethan untuk menonton berita yang menyiarkan tentang ibu dan pamannya yang ditangkap karena tuduhan dari Kittredge bahwa mereka adalah bandar narkoba. Ethan pun marah lalu pergi menuju tempat telepon umum. Ethan yang nekat menghubungi Kittredge tentunya menguntungkan Kittredge karena dengan begitu mereka bisa melacak keberadaan Ethan. Namun Ethan tak bodoh, ia hanya menelepon untuk mengungkapkan betapa marahnya dirinya pada Kittredge lalu mematikan sambungan telepon sebelum mereka berhasil melacaknya. Tersisa 3 detik lagi untuk mereka dapat mengetahui di mana lokasi Ethan. Hanya satu informasi yang berhasil mereka dapatkan, yaitu Ethan berada di London. Setelah memutuskan teleponnya, Ethan kini bertemu dengan Jim yang ternyata masih hidup. Ethan dan Jim kemudian berbincang di rumah makan. Jim berkata bahwa ia melihat orang yang menembaknya. Orang itu adalah Kittredge. Ethan berpura-pura terkejut, padahal ia mengetahui siapa pengkhianat itu, yaitu Jim sendiri. Jimlah yang membuat elevator yang dikendalikan Jack beroperasi sendiri. Jim juga berpura-pura menembak dirinya sendiri. Lalu untuk membunuh Sarah dan Golitsyn, Jim mendapat bantuan dari orang lain yaitu Krieger yang membunuh mereka menggunakan pisau yang sama persis seperti pisau yang tertancap di atas meja dan untuk meledakkan mobil Hannah dan Claire. Setelah tersadar dari apa yang sebenarnya terjadi, Ethan masih berpura-pura mempercayai omong kosong Jim. Ia juga membahas tentang rencananya pada Jim yang adalah rencana palsu untuk mengecoh Jim. Scene lalu berpindah pada keesokan harinya. Kittredge yang mengetahui bahwa Ethan berada di London segera menyusulnya. Sesampainya ia di London, Kittredge mendapatkan tiket kereta api dari seseorang. Kittredge pun pergi menuju stasiun kereta api. Di sisi lain, terdapat Max yang berada di dalam kereta api. Ia mendapatkan telepon dari Ethan yang memberitakannya untuk mengambil disk yang diinginkan Max di bawah tempat duduknya. Anak buah Max memeriksa isi dari disk itu. Max benar-benar mendapatkan apa yang ia inginkan karena Ethan. Max yang merasa puas atas kerja keras Ethan menghadiahkan uang yang sudah mereka janjikan, yaitu $10 juta dan juga pertemuan antara Ethan dengan Ayub yang awalnya bekerja dengan Max. Tanpa disadari Max, ada Luther di dekatnya yang mengacaukan sinyal laptop Max sehingga Max tak dapat mengakses data-datanya. Di belakang mereka sudah ada Kittredge bersama dengan anak buahnya yang sedang mencari Max. Sayangnya, Kittredge tak mengetahui bagaimana rupa Max sebenarnya, jadi mereka hanya mencari seseorang yang menggunakan laptop. Karena mereka yakin bahwa Max pasti akan sibuk mengakses data. Luther yang mendengar percakapan mereka segera pergi membawa laptopnya. Gerak-gerik Luther menarik perhatian anak buah Kittredge. Mereka mengira Luther adalah Max yang mereka cari. Setelah Luther pergi, data-data yang Max akses tak lagi terganggu. Lalu Max memberitahu Ethan di mana letak Ayub yang selama ini ia cari. Ethan kemudian memberitahu Claire tempat Max meletakkan uangnya. Claire pun segera pergi menemui Jim. Setelah bertemu Jim, Claire berkata tentang rencana mereka membunuh Ethan. Saat Claire semakin mendekat pada Jim, ia kemudian terkejut karena orang yang ia kira Jim ternyata adalah Ethan.
Ethan berkata bahwa ia kecewa pada Claire yang ia kira memihaknya. Lalu datanglah Jim dengan pistol di tangannya. Claire adalah istri Jim. Ethan jatuh cinta pada istri Jim, namun Claire tak menghiraukan perasaan Ethan. Ia meminta uang yang diberikan Max pada Ethan, lalu memberikan uang itu pada Jim. Ethan mengeluarkan kacamata dari sakunya sehingga Kittredge dapat mengetahui bahwa Jim masih hidup. Jim kemudian panik lalu menembak Claire. Ethan sempat melawan, namun tenaganya kalah dibandingkan Jim. Ethan kini mendekati Claire yang sudah tewas akibat ulah Jim. Ethan kemudian menyusul Jim yang berada di atas atap kereta. Hanya dengan modal nekat, Ethan berpegangan pada besi kereta lalu melepaskan jasnya untuk menggagalkan usaha Jim yang ingin naik ke helikopter yang dikendarai oleh Krieger. Ethan melayang dengan kecepatan angin untuk bisa mendekati Jim lalu mengaitkan tali helikopter pada kereta api. Jim kemudian menendang Ethan sehingga Ethan bergelantungan di bagian samping kereta. Helikopter itu terpaksa masuk ke dalam terowongan karena tali yang Krieger berikan untuk menyelamatkan Jim terkait pada kereta. Jim berhasil melepaskan kaitan itu lalu melompat ke kaki helikopter. Ethan tetap berusaha untuk kembali ke atap kereta. Setelah usahanya berhasil, Ethan ikut melompat ke kaki helikopter lalu mengeluarkan permen karet andalannya untuk meledakkan helikopter itu. Ethan segera melompat ke kereta dan helikopter pun meledak bersamaan dengan Jim dan Krieger. Hampir saja Ethan terkena baling-baling helikopter yang tajam jika saja kereta tak berhenti secara tiba-tiba. Di sisi lain, Luther membantu pekerjaan Kittredge untuk menemukan dan menangkap Max. Hello, Max. My lawyers are going to have a field day with this. Scene lalu berpindah menampilkan Ethan dan Luther yang merayakan keberhasilan mereka, mendapat apa yang mereka inginkan. Ethan berpamitan pada Luther karena ia akan pergi ke suatu tempat. Well, Luther, if it makes you feel any better, I'm always thinking that way. Di dalam pesawat, Ethan bertemu dengan seorang pelayan yang menawarkannya untuk menonton film. Ethan menolaknya, tapi si pelayan tampak seperti mengisyaratkan sesuatu yang Ethan tak mengerti. Dan film Mission Impossible pun selesai. Gimana guys, aksi Ethan dan kawan-kawan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film Mission Impossible 2 selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus bareng Mimin Guantang. Oke, sebagai kata penutup, hidup adalah pertanyaan dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban kita. Dadah.